Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi, tepatnya pada KD 3.7 tentang pengertian, ciri-ciri, struktur, dan perbedaan teks laporan hasil observasi. Namun sebelumnya bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu menjadi orang pertama yang mengetahui info terbaru apabila saya mengupdate video-video terbaru. Sebelum kita masuk ke materi, coba perhatikan instruksi melalui gambar berikut ini. Pernahkah kalian ditugaskan oleh seorang guru untuk melakukan kegiatan pengamatan atau observasi? Setelah kalian melakukan kegiatan observasi tersebut, kalian selanjutnya diminta untuk menyampaikan hasil pengamatanmu itu menjadi sebuah tulisan. Tulisan inilah yang dikenal sebagai teks laporan hasil observasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan teks laporan observasi? Teks laporan observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Laporan hasil observasi dapat berupa hasil riset serta mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan menjelaskan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Fakta-fakta ini berupa keunikan dari objek yang diamati yang tidak bisa diperoleh tanpa melalui pengamatan secara langsung. Kemudian kita perlu tahu juga ciri-ciri yang melekat pada teks laporan hasil observasi. Ada beberapa ciri-ciri tentang teks laporan hasil observasi. Yang pertama, teks bersifat objektif, yaitu penulis tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang atau pihak tertentu saja. Jadi, kamu harus menggambarkan apa adanya dari objek yang kamu amati, walaupun kamu harus menyampaikan kejelekannya sekalipun. Kemudian yang kedua, teks berdasarkan fakta, yakni penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya dalam kehidupan nyata dan bukan hasil karangan, khayalan, imajinasi, atau angan-angan penulis saja. Kemudian yang ketiga, teks bersifat khusus atau spesifik, yakni penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas pada satu hal atau permasalahan dan tidak membahas hal lain di luar hal ataupun masalah yang dibahas tersebut. Kemudian yang keempat, teks disajikan secara lengkap, yakni penulis harus menyajikan atau memberikan semua hasil peninjauan atau pengamatan yang dibutuhkan untuk keperluan pembaca tanpa terkecuali. Kemudian yang kelima, teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Maksudnya adalah penulis harus menyesuaikan teks laporan observasi yang dibuatnya dengan kebutuhan pembacanya itu sendiri. Kemudian yang keenam, teks ini juga disertai foto, diagram, ilustrasi, dan peta untuk melengkapi teks. Kemudian yang ketujuh, merinci objek secara sistematis, disertai keunikan yang dapat diperoleh melalui pengamatan tersebut. Kemudian kita perlu tahu juga, teks laporan observasi memiliki struktur-struktur sebagaimana berikut ini. Setiap teks pasti memiliki struktur dan unsur pembangunnya. Demikian pula teks laporan observasi. Adapun strukturnya itu terdiri dari definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat, dan kesimpulan. Untuk definisi atau deskripsi umum, bagian, dan manfaat, ini merupakan struktur yang harus ada dalam teks laporan observasi. Sementara bagian simpulan ini sifatnya opsional atau pilihan, jadi tidak diharuskan ada dalam teks laporan observasi. Definisi umum atau yang dikenal dengan pernyataan umum merupakan bagian pembuka yang di dalamnya menjelaskan pengertian dari objek yang sedang diamati, bisa juga hal umum lainnya. Kemudian definisi bagian atau juga deskripsi bagian. Bagian ini biasanya berisi informasi penting berupa fakta-fakta atau temuan tentang objek yang diamati, yang dijabarkan secara terperinci. Kamu dapat menggambarkan tampilan, ciri-ciri, bentuk, ataupun fenomena dari objek yang sedang kamu amati. Kemudian ada bagian deskripsi manfaat.
Deskripsi manfaat merupakan bagian penutup yang biasanya diisi dengan kegunaan, kelebihan, ataupun manfaat dari objek yang sedang kamu teliti atau observasi. Sementara keempat ada kesimpulan. Bagian ini biasanya merupakan rangkaian ataupun rangkuman dari apa yang sedang ataupun apa yang telah kamu jabarkan sebelumnya. Untuk memperkuat pemahamanmu, coba kita berlatih mengidentifikasi teks berikut ini. Jika kita perhatikan, teks dengan judul Bunga Melati ini terdiri dari 4 paragraf. Dengan demikian, kita dapat dengan mudah menentukan mana strukturnya. Jadi, teks ini terdiri dari struktur definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat, dan yang terakhir ada kesimpulan. Mari kita identifikasi kebenarannya. Paragraf 1 ini dikategorikan sebagai struktur definisi umum karena menjelaskan tentang definisi ataupun pengertian dari objek yang diamati, yaitu pengertian dari bunga melati. Kemudian pada paragraf kedua dikategorikan sebagai struktur definisi bagian karena menjelaskan detail dari tanaman melati, mulai dari bentuk akarnya, kondisi batangnya, panjangnya, sampai konstruksi daun dan jenis warna dari tanaman bunga melati itu sendiri. Kemudian pada paragraf ketiga yang dikategorikan sebagai struktur definisi manfaat yang menjelaskan manfaat dari tanaman melati baik dalam kegiatan masyarakat ataupun bidang industri. Dan yang terakhir ada kesimpulan yang merupakan hasil akhir ataupun kesimpulan dari informasi yang disampaikan sebelumnya. Jadi bisa dipahami ya sampai di sini. Dan perlu diketahui juga bahwa teks laporan hasil observasi ini hampir mirip dengan teks deskripsi yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan ataupun video-video sebelumnya, tetapi tetap memiliki perbedaan. Misalnya dari segi tujuan, kalau teks laporan hasil observasi itu bertujuan untuk melaporkan hasil pengamatan secara objektif dan sistematis untuk memecahkan permasalahan atau menguji suatu teori. Sedangkan teks deskripsi bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pembaca ataupun pendengar tentang benda yang digambarkan dalam sebuah teks. Kemudian juga, teks laporan hasil observasi ditulis secara objektif dan netral, sementara teks deskripsi dapat ditulis dengan objektif atau subjektif. Dari struktur juga berbeda. Jika dari teks deskripsi dimulai dengan pernyataan umum, kemudian klasifikasi, baru deskripsi suatu bagian, sementara pada teks laporan hasil observasi terdapat struktur bagian manfaat, setelah struktur definisi umum dan definisi bagian. Selain itu, teks laporan hasil observasi harus mendapatkan data atau sumber dari lapangan, sedangkan teks deskripsi tidak diharuskan, sehingga teks laporan observasi memiliki data yang lebih akurat dan bisa dipercaya karena mengamati secara langsung, sedangkan teks deskripsi tidak memerlukannya. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Umumnya itu terletak pada hasil pengamatan dengan hasil mendeskripsikan sesuatu secara detail. Walaupun objek yang dijelaskan sama, namun dari jenis penulisannya keduanya tetap memiliki perbedaan. Saya analogikan seperti ini. Misalkan objek yang akan dijabarkan itu adalah bunga melati. Untuk teks laporan hasil observasi akan menjelaskan apa yang terjadi pada si bunga melati secara langsung, karena langsung diamati tetapi tidak dijelaskan mendetail. Mungkin pada bagian pengamatan akan ditemukan keunikan-keunikan khusus dari bunga melati itu sendiri. Misalnya kenapa bunga melati warna putih itu lebih harum baunya ketimbang bunga melati yang berwarna kuning. Keunikan-keunikan ini dapat kita ketahui melalui kegiatan pengamatan secara langsung tentang objek tersebut. Sedangkan untuk teks deskripsi menjelaskan bunga melati dari segi bentuknya, warnanya, sifatnya, dan lain sebagainya. Yang mendeskripsikan bunga melati itu lebih lengkap, namun tidak melewati proses pengamatan, sehingga mungkin sesuatu yang menjadi keunikan dari bunga melati itu sendiri tidak bisa tereksplor dengan baik. Karena tidak bisa tereksplor dengan baik itulah, maka teks deskripsi ini bisa dimasuki pandangan subjektif seorang penulis. Jadi itulah materi singkat tentang pengertian, ciri-ciri, dan menemukan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Jika ada pertanyaan, kamu bisa sampaikan pertanyaanmu itu pada bagian komentar video ini. Dan jangan lupa apabila kamu juga menyukai video ini, silakan like dan share video ini kepada teman-temanmu.
Saya tutup pertemuan ini dan kita bertemu lagi pada video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.